nama kakak? Nama kakak Lila Kadasi Tanjung. Oh, kakak sejak kapan mulai usaha ini? Memulainya baru sekitaran 4 tahun. Oh, kira-kira menu apa saja kak yang kakak masak tiap harinya? Tiap hari kita masak masakan kampung, ada ayam goreng, nasi goreng, ikan nasi goreng, semua ada daun ubi tumbuk, sambal, semua lengkap. Di dalam membuka bisnis ini apa saja kendala yang kakak? Banyak kendala. Ada harga, ada kendala penumpang. Kita kan ngambilnya dari penumpang. Kita ngambilnya dari penumpang yang dari Jawa, dari Medan. Jadi kendalanya kalau penumpangnya sedikit, kita sedikit. Kalau banyak alhamdulillah. Oh, berapa kira-kira pendapatan kakak per harinya kak? Paling lumayan tiap hari, cuman hari-hari kalau musim rame biasanya kita bisa nyimpan 1 juta. Siapa ke rumah makan ini milik kakak? Bukan, ini milik ini kita ada Ngontrak. kita ngontraknya dari keluarga, jadi turun-temurun ngontraknya. Selanjutnya, berapa orang karyawan yang bekerja di rumah makan ini kak? Kita ada 6 orang, 3 siang, 3 malam karena kita berdua. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita lagi kedatangan seorang pengusaha muda, yang mana nanti kita akan sharing-sharing bagaimana caranya untuk bisa seperti kakak ini. Boleh kak perkenalkan namanya? Baik, nama saya Nur Farida, biasa dipanggil Mila. Kakak lagi kuliah atau udah berumah tangga? Oh, belum. Jadi saat ini alhamdulillah saya sudah selesai kuliah baru saja, alhamdulillah. Dan saat ini sedang bekerja di salah satu penegakan hukum di Indonesia ya, Polrestabes Medan, bagian administrasi. Kesibukan yang lainnya sih bisa dibilang sambil ada usaha yang dibuat ya, namanya di lovable editing. Jadi di lovable editing ini salah satu branding yang saya punya untuk bisa mengembangkan usaha di bidang editing, baik itu editing desain, video, dan lain sebagainya. Ini kak, selain sebagai pengusaha, dengar kakak juga sebagai aktivis dakwah ya, sebagai menggeluti berbagai organisasi juga. Ya kalau dibilang aktivis dakwah, ya kita nggak tahu ya gimana kriteria dari aktivis itu. Cuman saat ini diamanahkan untuk berdakwah dan termasuk salah satu dari pengurus lembaga dakwah. Jadi ya sebelumnya mulai dari aliyah dulu memang suka di bagian dakwah dan masuk di organisasi salah satu di aliyah yang 2 ya, yaitu khusus tentang dakwah. Jadi di saat kuliah pun juga ikut untuk mengembangkan dakwah juga supaya lebih sering sosialisasi ke masyarakat dan bisa mengembangkan diri kita supaya dakwah itu bisa untuk diri kita dan orang lain gitu. Jadi ya kalau disebut aktivis belum pantas ya, karena masih banyak aktivis di luar sana yang memang hero dakwahnya itu lebih tinggi dari saya, dari kita semua. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih diberi amanah
bagi waktunya gimana kak? Ya kakak kan selain kuliah juga sebagai mahasiswa, pengusaha juga, menggeluti organisasi juga. Jadi cara kakak mengatur waktunya itu gimana kak? Kita punya waktu 24 jam ya, sama-sama memiliki waktu 24 jam. Tapi bedanya kita dengan orang lain, jika diri kita rajin sedangkan orang lain malas, itu pasti ada plus minusnya ya. Kita lebih memilih orang yang rajin gitu. Atau sebaliknya, misalnya diri kita malas tapi orang lain rajin, malah orang lain akan bisa lebih produktif lagi, lebih sibuk tapi produktif daripada kita. Nah, dari 24 jam itu kita bisa membagi waktu antara kesibukan diri kita, aktivitas sehari-hari, kewajiban kita sebagai anak misalnya di rumah, kemudian bagaimana di tempat kerja bersama rekan kerja, bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di organisasi. Itu tentu tidak mudah untuk membagi waktunya. Jadi kalau cara saya untuk membagi waktunya itu, kita harus punya target, kemudian harus punya kesibukan yang memang betul-betul urgent gitu. Kita harus bisa memilih mana yang urgent, mana yang tidak gitu. Kalau misalnya tidak dan bisa diwakilin. Kalau misalnya ada yang urgent dan itu harus kita kerjakan, dikerjakan gitu. Dan usahakan semua apa yang diberikan amanah kepada kita itu kita jalankan. Ya kembali lagi, Allah tidak akan memberikan beban kepada suatu kaum. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang selagi orang itu mampu untuk melaksanakannya. Jadi beban apapun itu yang kita dapatkan saat ini, itu harus bisa kita olah, kita jalankan dengan baik, kita pilih mana yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Ditunda bukan berarti ditiadakan, tidak ya, tapi bisa dikerjakan setelah hal-hal yang urgent itu kita kerjakan. Itu sih. Ini kak, awalnya kakak terjun di usaha ini itu dari keinginan kakak sendiri atau kawan yang mengajak gitu? Oke, jadi usaha ini bagian editing ya teman-teman, bagian edit. Awalnya sih karena memang hobi ya? Ya hobi. Tapi sebelum hobi itu ada keterpaksaan. Jadi saya punya seorang guru, kakak, bisa dibilang kakak saat ini ya, juga guru bagi kehidupan Dila. Jadi ya namanya juga dalam suatu organisasi, kita ketika kita diberi kepercayaan kita akan jalankan. Walaupun kita awalnya merasa tidak mampu, tapi dikarenakan suatu kewajiban itu membuat kita harus melaksanakannya, harus melakukannya. Jadi karena kakak tersebut mengamanahkan untuk membuat suatu desain seperti desain spanduk gitu, flyer. Nah itu saat itu saya kerjakan gitu. Nah, ternyata lama kelamaan dan sambil belajar juga secara otodidak, seru gitu, menantang Ya. Dan memang nggak banyak orang yang bisa melakukan itu gitu. Jadi ketika berada di posisi tersebut, kita jadi pengen belajar lagi gitu, bahkan sampai suatu saat saya merasa lelah gitu. Kenapa? Karena mengedit ini banyak makan waktu, bisa sampai 3 jam, 4 jam, bahkan 1 harian gitu kan. Tetapi ketika kita nikmati dengan baik gitu, dan kita amati juga dengan baik, maka sesuatu yang sudah lewat itu, yang lelah itu akan menjadi pelajaran bagi kita, bahkan menguntungkan. Jadi masuk ya, ketika
saya berada di posisi yang terendah dan memang males ngerjainnya lagi, balik lagi gitu. Kira-kira apa yang bisa dibuat supaya sesuatu itu bisa menghasilkan, bisa membantu orang tua, juga bisa ya bisa membayar kehidupan kita lah gitu. Nah, jadi ketika berpikir apa sih kira-kira yang menarik dan kemampuan itu ada di diri kita. Jadi ketika kakak flashback gitu kan, oh ya udah coba aja buat desain, tapi desain apa gitu. Nah, jadi searching ternyata dapatlah suatu ide membuat banner wisuda. Kenapa banner wisuda? Karena kita tahu setiap tahunnya itu ada wisuda di setiap kampus, bahkan ada yang sidang setiap bulan gitu kan, dan itu tidak tentu jadwalnya. Jadi ketika ada peluang tersebut ya kita jalankan gitu kan, saya ikuti, saya pelajari gitu gimana gitu desainnya, gimana cara membuat desain itu bisa menarik. Terus ketika sudah ada satu contoh desain, kita coba pasarkan ke teman-teman, marketing. Berarti kakak belajar itu secara otodidak ya? Bisa dibilang seperti itu, lebih banyak otodidak sambil bertanya ke teman-teman yang memang sudah berpengalaman. Teman-teman yang berpengalaman juga sama, otodidak juga. Jadi ya kita punya gadget masing-masing. Jadi teman-teman pasti ada yang berpikiran ini pasti desainnya ya susah gitu kan, buat desainnya susah, kemudian butuh alat yang bagus gitu kan, peralatan yang cukup gitu. Handphone yang canggih. Saya pakai ini aja loh, pakai handphone yang ya seadanya, dan sini sudah ada bisa dibilang ratusan desain yang saya buat, dan itu by handphone semuanya, by handphone dan bisa menghasilkan. Jadi kenapa juga saya menggunakan handphone? Karena memang handphone ini kita bisa bawa kemana-mana. Ketika ada orang yang memang butuh desain mendadak, tiba-tiba urgent, kita bisa buat dimanapun. Gitu. Sebaliknya kalau misalnya by laptop, ya menggunakan aplikasi Photoshop, itu harus memiliki waktu yang cukup lama. Kemudian laptopnya harus dibawa kemana-mana, sedangkan kita tidak mungkin ya bawa laptop kemana-mana, berat gitu kan. Jadi saya gunakan handphone ini untuk mendesain, dan alhamdulillah cukup lumayan bagus hasilnya. Bahkan pernah ditawarkan membuat desain untuk wisuda akbar satu sekolah wisuda sekolah, buat desain sekitar 10 meter panjangnya. Itu nggak puncak ya gitu ya kak? Kalau dari handphone? Karena kita pakai handphone, kita tahu ya kualitas antara handphone dengan laptop pasti lebih bagus laptop. Kalau kualitasnya lebih bagus laptop. Kalau ditanya pecah tidak, sedikit buram memang. Buram, tapi ketika dilihat dari jauh, ya sama aja hasilnya. Tapi ketika dekat, nampaklah sedikit buram. Tapi itulah plus minusnya. Kita menggunakan desain yang by handphone atau by laptop. Jadi kakak masih menjalani usaha ini sendiri atau udah ada karyawan atau gimana? Karyawan tidak ada, tetapi reseller ada. Reseller ya masih bisa terhitung sih, belum sampai berapa banyak. Reseller antar kota tuh gimana? Reseller di Medan. Kalau antar kota belum ada. Belum ada. Apalagi antar negara. Cuman pernah juga ada yang pesan di luar kota, itu kita kirim dari ya misalnya JNE gitu kan. Itu sih. Jadi kak, apa sih yang membuat Dilafable Editing ini beda dengan band-band yang lainnya gitu kak? Apa yang menjadi orang lain, ini bagus, ini apa gitu? Oke. Ada satu ya trik gitu ya, supaya satu usaha kita tuh beda dengan orang lain. Kalau saya sih lebih mengutamakan yang ekspres gitu, cepat selesai, hasilnya bagus, meskipun tidak sebagus yang dibuat dari laptop ya, kemudian bisa diantar. Nah, itulah
keunggulan dari bisnis-bisnis yang lain. Jadi kenapa saya pilih Express? Karena zaman sekarang orang suka mendadak, ya mendadak, buat pertemuan mendadak, buat rencana mendadak, buat apa lagi? Misalnya buat suatu tugas mendadak, buat suatu amanah mendadak, gitu, serba mendadak. Jadi dari mendadak inilah saya buat banner itu Express gitu, Express. Karena di tempat-tempat lain meskipun ada yang punya percetakan, mereka bakal mikir dua atau 3 kali mikir lah gitu untuk membuat suatu desain, karena mendesain itu memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau di Lovable itu sehari siap, bahkan sebelum sehari pun siap, kurang dari 24 jam bisa siap. Itu keunggulannya. Itu desainnya dari orang kakak sendiri apa orang itu yang minta? Nah, jadi kalau desain itu terkadang dari di Lovable-nya dan terkadang dari mereka, dari permintaan mereka. Nah, itu tentu kalau dulu harganya masih sama ya, tapi sekarang saya bedakan gitu antara yang udah ada di katalog dengan yang request dari mereka, dari customer, berbeda. Hal tersulit kakak rasa dalam memulai usaha ini apa? Hal tersulit ya, Mungkin biayanya. ya modal itu memang kalau pesanan banyak modal harus banyak, tapi kalau pesanan sedikit modalnya sedikit. Jadi ketika kita mengatur keuangan, kita sudah punya modal yang sedikit, jadi keuntungannya itu kita tabung itu supaya menjadi modal gitu kan yang berikutnya. Jadi selain hal tersulit selain modal itu adalah waktu ya, waktu. Karena memang saat ini punya pekerjaan yang tetap dan memang punya amanah lain, jadi ya bisa dibilang bisnis ini sambilan. Tetapi saya ingin mengembangkan bisnis ini, usaha ini. Kenapa? Karena memang sampai kapanpun ini sepertinya masih ada peluang untuk kita mengembangkan juga. Karena melihat modernnya, bahkan orang tua saja ketika melihat banner wisuda apa ini gitu, dulu aja gak ada gitu, sekarang aja yang ada. Udah berkembang semakin zaman. berkembang. Bahkan nggak tahu nanti Allah alam ya kan ide-ide yang baru mungkin muncul, yang mudah-mudahan bisa mengembangkan bisnis ini. Bahkan dengan orang pilihan Allah yang Allah tetapkan supaya bisa mengembangkan bisnis dengan bareng-bareng gitu, sama-sama. Nah, bicara tentang modal tadi kan Kak, banyak orang yang ingin memulai suatu usaha itu, tapi mereka mikir dulu, aku nggak ada modal, aku nggak ada apa gitu. Jadi gimana sih Kak tips atau caranya gitu buat kami yang mau memulai usaha itu biar jangan dulu memikirkan modal gitu. Jadi kalau pribadi saya sih sebenarnya modal itu yang kedua. Yang pertama itu niat usaha kita gimana, sungguh-sungguh atau tidak. Jadi ketika niat kita sudah lurus, pasti Allah akan bantu dengan hal yang lain gitu. Kalau buka usaha yang besar pasti butuh modal yang besar gitu. Kalau nggak ada modal, kita cari orang-orang yang memang bisa membantu dan menjadi investor di usaha kita. Tapi kalau ya dilihat ini masih bisnis kecil, ya saya tidak ada mencari investor gitu kan yang untuk menginvestasi di bisnis ini. Tapi kalau bicara ini gimana Kak, nggak ada modal gitu kan, malesan ngerjainnya. Mulai aja dulu. Kenapa? Karena nanti bakalan perlahan-lahan. Ini karena saya tidak ada tidak gencar lah gitu kan untuk mencari customer. Tiba-tiba aja nanti ada di kontak WA nomor baru, nomor asing, halo Kak gitu. Bisa pesan banner, langsung nggak ada kenal sama sekali. Itu bisa terhitung kontak yang tidak dikenal itu lebih dari 10. Saya menjalankan usaha dari bulan Oktober. Dari bulan Oktober itu mulai usaha kecil-kecilannya kan. Ketika orang bisa mempercayai kita, dia bakal apa ya namanya? Lagi dan lagi. Iya, memesan lagi dan lagi. Kalau bukan dia yang memesan, kawan yang memesan gitu kan. Jadi relasi itu penting. Nah, ketika ada orang-orang yang memang udah menjadi customer
coba ajak pelan-pelan, entah itu menge-share hasil kita. iya, menge-share untuk marketing kita gitu kan, salah satu marketing gitu. Nah, jadi kalau modal sih saya kira itu bukan hal yang berat. Yang berat itu Yang nomor adalah dua diri ini. kita. Niat, pertama niat. Apa tips buat kami yang pengen terjun ke dunia usaha gitu Kak? Tips ya, ini ya dari pengalaman. Kalau dari pengalaman sih pesan saya, coba mulai dulu usaha yang memang kalian minati, kalian tekuni dan bisa dikembangkan. Jangan buat usaha yang hanya coba-coba, ketika di jalan putus, tengah jalan nggak dilanjutkan lagi. Tapi ketika sudah ada satu usaha yang digelutin, lanjutkan itu. Kenapa? Karena manusia ini punya ya punya apa ya, minat naik turun gitu ya, kayak iman, bisa naik bisa turun. Tapi ketika turun itu jangan sampai kita memutuskan usaha itu, tidak, jangan. Tapi kita lanjutkan, cari caranya, apa kira-kira kendalanya, apa kira-kira masalahnya, cari solusinya gitu. Jadi ya ini juga nasihat sih buat diri saya supaya bisa lebih mengembangkan usaha lagi dan tidak hanya menjadi sampingan, karena pekerjaan yang memang betul-betul enak untuk kita itu adalah menjadi pengusaha gitu. Kenapa? Kita ownernya, kita pekerjanya, bahkan kita bisa membuka pekerjaan untuk buat orang lain gitu kan. Suatu pengusaha yang berhasil, dia akan bisa membuka peluang pekerja bagi orang lain. Jadi ketika ya kita belum bisa mengembangkannya, coba kembangkan lagi gitu. Sih. Tapi kadang orang lain itu takut Kak, bahwa nanti aku buka usaha ini, nanti ini nggak akan berkembang gitu. Jadi orang itu sebelum dicoba mereka udah takut gagal untuk memulai usaha itu. Nah, itu adalah pertanyaan sekaligus jawaban gitu. Ya itu tadi kan, modal nomor 2, nomor 1 adalah niat dan kesungguhan kita, mindset kita, mindset yang pertama kali. Coba bangun mindset yang memang betul-betul bisa membangun gitu kan. Ya jangan mindset yang memang gak mau usaha deh gitu kan, ya boleh saya kerja lain gitu. Tapi memang salah satu jalan rezeki kita adalah dari berdagang. Berdagang itu kan ya bahasa ininya, kalau bahasa modernnya pengusaha, jadi usaha. Ya pengusaha, salah satu pengusaha yang kita kenal itu kayak Ipo Santosa ya. Dia itu luar biasa mengembangkan usahanya. Kenapa bisa berkembang? Karena dia terus melebarkan relasi-relasi, bahkan sampai ke luar negeri. Selain relasi, produknya juga bagus. Nah, jadi produk itu juga harus bagus dan bisa memiliki nilai yang baik. Iya. Masya Allah ya, banyak sekali dapat kita manfaat sih, tips atau caranya untuk memulai usaha. Terima kasih kepada Kak Dila yang udah meluangkan waktunya buat kami sampai nyamperin kami ke kafe ini. Terima kasih banyak Kak. Semoga nanti Harapan kami ke depannya untuk Dila Faber Editing ini, semoga usahanya makin berkembang, semakin disukai masyarakat. ya, dan kami semua bisa termotivasi. Ya. Sama-sama ya. Kita di sini saling ini ya, saling mendukung, saling memberi ya petua-petua yang baik. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Mungkin adik-adik saat ini belum bisa menggeluti usaha, coba mulai aja dulu, karena itu tadi salah satu rezeki kita itu ada di usaha. Ada di usaha. Kalau pekerjaan itu ya nggak bisa kita batasi gitu kan.